Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saebah dengan NIM 2312110175. Saya dari kelas PAI 4E, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada video kali ini, saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh dosen Ibu Helna Nelis MPD. Judul yang saya akan jelaskan pada video ini yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Pengertian prinsip-prinsip pengembangan kurikulum secara etimologi. Nah, secara etimologi, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yaitu landasan atau pedoman dasar dalam merancang dan menyempurnakan kurikulum sebagai jalur pendidikan yang sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, jadi gini, kalau kita ngomongin prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, itu sebenarnya gabungan dari beberapa kata yang punya arti penting. Prinsip, kata yang pertama prinsip. Prinsip yaitu berasal dari bahasa Latin, yaitu principium, yang artinya awal, dasar, ataupun landasan. Jadi, prinsip itu ibarat aturan dasar yang jadi pedoman buat kita dalam nentuin langkah atau arah. Yang kedua yaitu pengembangan. Pengembangan itu diambil dari kata kembang yang artinya tumbuh atau berkembang. Pengembangan di sini maksudnya adalah proses membuat sesuatu jadi lebih baik atau lebih sempurna. Jadi bukan cuma bikin, tapi juga menambahkan atau memperbaiki apa yang udah ada agar lebih cocok dan lebih efektif. Yang ketiga yaitu kata kurikulum. Nah, kata kurikulum ini berasal dari bahasa Latin juga, yaitu curriculum, yang artinya lintasan atau jalur. Kurikulum itu bukan cuma soal materi pelajaran, tapi lebih ke keseluruhan sistem yang mencakup tujuan belajar, bahan ajarnya, cara ngajar, dan gimana cara mengevaluasi hasil belajar. Jadi, jika digabungkan, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu artinya yaitu aturan dasar yang dipakai buat merancang dan menyempurnakan kurikulum agar bisa menghasilkan pembelajaran yang efektif dan sampai tujuan. Intinya agar kurikulumnya itu bisa terus berkembang sesuai perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu pengertian prinsip-prinsip pengembangan kurikulum menurut para ahli. Di sini saya mengambil dari Olivia dan Nasution. Menurut Olivia, ia berpendapat bahwa prinsip pengembangan kurikulum adalah kaidah-kaidah yang memastikan bahwa kurikulum dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Sedangkan menurut Nasution 2008, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum merupakan aturan atau landasan yang harus diperhatikan dalam menyusun kurikulum agar sesuai dengan tujuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, serta perkembangan sosial dan teknologi. Intinya, kedua pandangan ini beri gambaran kalau prinsip pengembangan kurikulum itu punya peran penting buat menjamin kurikulum bisa berjalan dengan baik, mengarah ke tujuan pendidikan yang tepat dan selalu up to date sama perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu prinsip umum pengembangan kurikulum. Prinsip umum pengembangan kurikulum terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu prinsip relevansi, yang kedua prinsip kontinuitas, yang ketiga prinsip efisien, yang keempat prinsip efektivitas, yang kelima yaitu prinsip fleksibilitas. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Pengertiannya yaitu prinsip relevansi adalah prinsip yang memastikan bahwa kurikulum dirancang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat, dan tuntunan dunia kerja. Jadi gini,
Prinsip relevansi itu intinya dekatkan kurikulum dengan apa yang dibutuhkan peserta didik dan kebutuhan dunia luar. Kurikulum harus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada, dan juga harus menyesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia kerja. Misalnya, kita nggak mau kan peserta didik belajar hal-hal yang nggak berguna buat kehidupan nyata mereka, atau nggak sesuai sama yang ada di pasar kerja. Nah, prinsip relevansi ini memastikan supaya keterampilan dan pengetahuan yang diajarin itu bisa dipakai di dunia nyata. Jadi nggak cuma teori doang. Jadi kurikulum yang relevan ini bakal ngebantu peserta didik untuk siap menghadapi tantangan di luar sekolah atau universitas dan bisa sukses di pekerjaan nanti. Selanjutnya yaitu tujuan prinsip relevansi. Memastikan bahwa pembelajaran memberikan manfaat nyata bagi peserta didik. Nah, maksudnya itu inti dari tujuan tersebut yaitu memastikan bahwa pembelajaran memberikan manfaat nyata bagi peserta didik. Itu berarti kita harus bikin materi dan cara mengajarnya ini benar-benar berguna dan bisa diterapin dalam kehidupan sehari-hari. Gak cuma soal teori yang berat dan jauh dari kenyataan, tapi harus ada nilai yang benar-benar bisa dipakai peserta didik. Misalnya, ketika belajar mereka nggak ngerti konsep atau hafalin teori, tapi juga dapat keterampilan yang bisa langsung dipakai untuk masalah yang mereka hadapi, baik itu dalam pekerjaan, di masyarakat, atau kehidupan pribadi mereka. Jadi pembelajaran itu enggak sekedar nyiapin mereka buat ujian atau lulus sekolah, tapi juga buat menghadapi tantangan di dunia nyata. Selanjutnya yaitu fungsi. Fungsinya itu yang pertama sebagai panduan pengembangan kurikulum, yang kedua yaitu sebagai acuan evaluasi kurikulum, dan yang ketiga yaitu sebagai sarana adaptasi. Maksudnya itu, yang pertama yaitu sebagai panduan pengembangan kurikulum. Kurikulum itu harus jadi panduan yang membantu kita dalam merancang materi dan cara mengajarnya. Artinya, kurikulum jadi acuan utama dalam menyusun apa aja yang perlu diajarkan. Gimana cara ngajarnya, tujuan akhirnya apa. Jadi semua langkah dalam proses pembelajaran ada pedomannya supaya nggak asal-asalan. Terus yang kedua yaitu sebagai acuan evaluasi kurikulum. Selain itu, kurikulum juga jadi acuan buat evaluasi. Maksudnya, setelah kurikulum diterapkan, kita perlu melihat apakah kurikulum itu berhasil atau enggak, dan apakah tujuan pendidikan tercapai. Jadi kurikulum nggak cuma dibuat sekali, tapi harus dievaluasi terus-menerus biar tetap relevan dan efektif buat peserta didik. Kurikulum juga harus bisa jadi sarana buat adaptasi. Dunia berubah terus, baik itu dalam hal teknologi, kebutuhan pasar kerja, atau perkembangan sosial. Kurikulum harus fleksibel dan bisa beradaptasi dengan perubahan itu supaya tetap nyiapin peserta didik dengan hal-hal yang mereka butuhin ke depannya. Jadi kurikulum enggak baku, tapi selalu menyesuaikan dengan zaman. Jadi intinya kurikulum itu enggak cuma jadi rencana buat belajar, tapi juga jadi alat buat mengevaluasi dan mengikuti perkembangan zaman supaya selalu bermanfaat untuk peserta didik. Terus yang selanjutnya yaitu manfaat. Manfaatnya yaitu membantu peserta didik memperoleh keterampilan yang dibutuhkan di dunia nyata. Maksudnya yaitu membantu peserta didik memperoleh keterampilan yang dibutuhkan di dunia nyata itu berarti kurikulum harus ngajarin hal-hal yang langsung bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari.
atau di pekerjaan nanti. Jadi mereka nggak cuma belajar teori, tetapi juga keterampilan praktis yang bermanfaat di masa depan mereka. Selanjutnya yaitu macam-macam relevansi dalam kurikulum. Yang pertama yaitu menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Maksudnya kurikulum harus terus update, mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi agar kurikulum tersebut nggak ketinggalan zaman. Terus yang kedua yaitu mudah diterapkan dan dipahami. Nah, kurikulum harus simple dan jelas. Jadi peserta didik bisa gampang mengerti dan langsung bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari ataupun di masa depan mereka nanti. Yang terakhir yaitu mendukung perkembangan individu. Nah, kurikulum juga harus mendukung setiap individu untuk berkembang sesuai minat dan bakat mereka supaya bisa maksimal gitu. Terus yaitu macam-macam relevansi dalam kurikulum. Nah, di sini saya mengambil 2 macam relevansi dalam kurikulum. Yang pertama yaitu relevansi dalam kebutuhan peserta didik. Nah, di mana kurikulum harus menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan peserta didik, baik itu keterampilan, pengetahuan, atau minat mereka, agar berguna buat masa depan mereka. Yang kedua yaitu relevansi dengan perkembangan teknologi. Kurikulum juga harus up to date dengan perkembangan teknologi supaya peserta didik siap menghadapi tantangan zaman dan bisa memakai teknologi dalam kehidupan dan pekerjaan mereka. Selanjutnya yaitu contoh prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum. Contohnya itu sekolah menengah kejuruan menyediakan mata pelajaran berbasis industri yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. Maksudnya yaitu SMK itu fokus ngajarin keterampilan langsung yang dibutuhkan di dunia kerja. Jadi mata pelajaran di SMK disesuaikan dengan kebutuhan industri supaya lulusannya itu siap kerja dan punya kemampuan yang sesuai dengan tuntunan pasar. Prinsip kontinuitas dalam pengembangan kurikulum adalah prinsip yang memastikan adanya kesenambungan dan keterpaduan antara berbagai jenjang pendidikan serta antar mata pelajaran dalam suatu sistem pendidikan. Kontinuitas ini memastikan pembelajaran berjalan lancar dari satu jenjang ke jenjang berikutnya tanpa ada yang terputus. Tujuannya menjamin kelangsungan pembelajaran dari satu tingkat ke tingkat berikutnya tanpa hambatan. Jadi maksudnya itu buat ngejamin pembelajaran tetap lanjut dan gak ada hambatan saat pindah tingkat. Misalnya dari kelas 1 ke kelas 2 gitu, atau dari kelas 2 ke kelas 3 gitu. Nah, fungsinya itu yang pertama yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum. Sebagai pedoman buat menyusun kurikulum yang terhubung antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaatnya itu membantu peserta didik. Yang selanjutnya yaitu manfaat, mempermudah peserta didik dalam memahami dan menghubungkan materi yang dipelajari di berbagai jenjang pendidikan. Itu peserta didik menyambungkan materi yang dipelajari di berbagai tingkat, jadi lebih mudah dipahami. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri, berkelanjutan, terpadu, tidak berulang secara berlebihan. Berkelanjutan itu maksudnya pembelajarannya terus berjalan tanpa putus. Terus terpadu itu untuk semua mata pelajaran terhubung dan saling mendukung, tidak berulang berlebihan. Jadi materinya itu nggak diajarkan lagi berulang terlalu sering, tapi dikembangkan lebih lanjut lagi. Terus yang selanjutnya yaitu macam-macam prinsip kontinuitas. Yang pertama yaitu kontinuitas vertikal, yang dimana pembelajaran terus berkembang dari tingkat ke tingkat, misalnya dari SD ke SMP. Terus yang kedua yaitu kontinuitas horizontal,
yang dimana keterkaitan antar mata pelajaran di tingkat yang sama. Terus yang ketiga yaitu kontinuitas individual, yang dimana memperhatikan perkembangan dan kebutuhan belajar tiap individu. Selanjutnya yaitu contoh prinsip kontinuitas. Contohnya itu di sekolah dasar pembelajaran membaca dan menulis di kelas 1 dikembangkan menjadi keterampilan memahami teks di kelas 4. Nah, maksudnya itu di SD misalnya, pembelajaran membaca dan menulis di kelas 1 itu dikembangkan menjadi keterampilan memahami teks di kelas 4. Jadi ada kelanjutan yang lebih mendalam seiring berjalannya waktu. Yang selanjutnya yaitu prinsip fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum. Prinsip ini yaitu prinsip yang memastikan bahwa kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kondisi sosial dan budaya. Maksudnya yaitu prinsip fleksibilitas ini memastikan kurikulum bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, dikembangkan perkembangan ilmu dan kondisi sosial budaya. Tujuannya itu memungkinkan kurikulum beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan peserta didik. Maksudnya yaitu biar kurikulum itu bisa beradaptasi dengan perubahan zaman yang dibutuhkan peserta didik. Fungsinya yaitu sebagai alat adaptasi, yang mana kurikulum bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang kedua yaitu sebagai sarana inovasi, yang mana mendorong cara-cara baru dalam pembelajaran. Manfaatnya yaitu memastikan pembelajaran tetap relevan dengan kondisi sosial dan perkembangan teknologi. Maksudnya yaitu memastikan pembelajaran tetap relevan itu dengan perkembangan sosial dan teknologi yang ada. Selanjutnya ciri-ciri. Yang pertama yaitu dapat disesuaikan. Maksudnya kurikulum bisa diubah sesuai kebutuhan. Terus yang kedua yaitu tidak kaku. Maksudnya itu enggak terpaku pada satu cara gitu. Jadi bisa fleksibel gitu. Terus mendukung berbagai pendekatan pembelajaran. Nah, bisa pakai berbagai metode buat mengajarkan kepada peserta didik gitu. Terus terbuka terhadap perubahan. Nah, jadi ciri dari prinsip fleksibilitas ini salah satunya itu selalu siap berubah sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Terus yang selanjutnya yaitu macam-macam prinsip fleksibilitas. Yang pertama yaitu fleksibilitas dalam isi kurikulum. Maksudnya yaitu materi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Terus yang kedua, fleksibilitas dalam metode pembelajaran, yang mana metode tersebut mengajarkan yang bisa diubah-ubah sesuai situasi. Terus yang ketiga yaitu fleksibilitas dalam waktu dan tempat belajar. Maksudnya yaitu belajar nggak harus di kelas atau jam yang tetap, bisa lebih fleksibel gitu. Terus yang terakhir yaitu contohnya itu di sekolah menengah atau SMP gitu ya. Siswa bisa memilih mata pelajaran pilihan sesuai minat mereka, seperti seni, olahraga, atau teknologi. Jadi mereka bisa belajar sesuai dengan apa yang mereka sukai dan mereka butuhkan. Yang selanjutnya yaitu prinsip praktis atau efisien dalam pengembangan kurikulum, yang dimana prinsip praktis atau efisien ini memastikan kurikulum gampang diterapkan, efektif, dan nggak bikin beban bagi peserta didik, guru, atau sekolah. Tujuannya untuk menyusun kurikulum yang mudah diterapin, nggak rumit dan nggak terlalu membebani. Dan fungsinya yaitu yang pertama sebagai sarana optimalisasi sumber daya. Maksudnya yaitu menghindari pemborosan waktu, tenaga, dan biaya. Yang ketiga yaitu sebagai dasar penyederhanaan kurikulum, yang mana membuat kurikulum lebih simpel dan gampang dijalankan.
Terus manfaatnya yaitu mempermudah implementasi kurikulum di berbagai sekolah atau lembaga pendidikan. Jadi semua bisa ikut menjalankan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri prinsip efisien. Yang pertama yaitu mudah diterapkan, yang mana kurikulum gampang dilaksanakan tanpa ribet. Yang kedua yaitu tidak membebani, maksudnya itu enggak bikin peserta didik, guru atau sekolah itu kewalahan. Terus yang ketiga, efektif dan efisien. Nah, hasilnya itu maksimal dengan usaha yang minim gitu. Terus yang keempat yaitu tidak ada pengulangan yang tidak perlu. Jadi materi yang diajarkan nggak usah diulang-ulang tanpa alasan. Selanjutnya yaitu macam-macam prinsip efisien dalam kurikulum. Pertama, efisien dalam penggunaan waktu. Waktu belajar dimanfaatkan sebaik mungkin tanpa pemborosan. Terus yang kedua yaitu efisiensi dalam penggunaan tenaga pengajar. Jadi guru nggak perlu menghabiskan energi berlebihan buat ngajarin hal yang nggak perlu gitu. Terus yang ketiga yaitu efisiensi dalam penggunaan materi pembelajaran. Jadi materi yang diajarkan harus relevan dan langsung ke intinya. Oke, yang selanjutnya yaitu prinsip khusus pengembangan kurikulum. Yang mana prinsip khusus pengembangan kurikulum ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Yang kelima, prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Yaitu kesimpulan. Nah, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ini memastikan kurikulum yang relevan, fleksibel, berkelanjutan dan efektif sehingga dapat memenuhi kebutuhan siswa dan perkembangan zaman secara optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.